wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Yusmita, NPM A1J022003, kelas 2A, Prodi Pendidikan Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Topik yang akan saya bahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan ini ada 6. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang keenam, peran kepala sekolah. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari 2 kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Safarudin tahun 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan penggerak, mempengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Materi yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu yang diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Rauhatul Atfal memiliki pengalaman pengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal atau TK atau RA. 1. Berstatus sebagai guru TK atau RA. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. 3. Memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Kepala sekolah dasar atau SD atau MI. 1. Berstatus sebagai guru SD atau MI. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. 3. Memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. C. Kepala sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS. 1. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS. 2. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS. 3. Memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. D. Kepala sekolah atas atau SMA atau MA. 1. Berstatus sebagai guru SMA atau MA. 2. Berstatus sebagai guru SMA atau MA. 3. Memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. E. Kepala sekolah kejuruan atau SMK atau MAK. 1. Berstatus sebagai guru SMAK atau MAK. 2. Sebagai guru SMK atau MAK. 3. Memiliki sertifikat SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Materi yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridol tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif secara memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional.
Materi yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat tahun 1986, tugas tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. A. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. B. Pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan penghentian anggota staf sekolah. C. Pengelola kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. D. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat materi sekolah, keindahan dan kebersihan umum. E. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. 2. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah, memberikan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Materi yang kelima, E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner tahun 1978 mengungkapkan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Sebagai guru penengah. Yang keenam adalah seorang politis, adalah seorang diploma. 8. Mengambil keputusan yang sulit. Materi yang keenam, peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagai pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. B. Kepala sekolah harus menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti 1. Pengawasan dan pengelolaan pendidikan pusat, 2. Dewan sekolah, 3. Teman sejawat, 4. Orang tua, 5. Masyarakat sekitar, 6. Guru, 7. Siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, bidang akreditasi, dan sebagainya. 2. Peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu 1. Teknis mencakup teknis proses manajerial, manajemen atau perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 2. Manusia. Keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. 3. Konseptual. Menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa
Pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu 1. Kepemimpinan struktural 2. Kepemimpinan fasilitatif 3. Kepemimpinan yang mendukung 4. Kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan keempat faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran, B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, C. Mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran, D. Mengordinasi kurikulum, E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, F. Monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah efektif.